Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah acara malam ini sangat lancar sampai nanti selesai dan banyak mendapatkan manfaat dari semuanya. Selanjutnya sambil menunggu yang lain, kita langsung mulai saja untuk menyelesaikan menyampaikan materi ketiga. Kemudian nanti Bunda dan Bapak Ibu sekalian kembali mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Monggo buat Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dialah Allah yang telah mengutus hambanya bernama Muhammad Rasulullah SAW, yang dengan risalah beliau kemudian syafaatnya, risalahnya sampai ke kita, sampai ke keluarga kita. Mudah-mudahan syafaat itu kemudian kita nantikan di yaumil qiyamah nanti. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam ruangan ini adalah yang berjumpa bersua karena Allah. Lelaki, perempuan, hamba yang bersua karena Allah, kemudian termasuk bagian dari syafaat besok nanti insyaallah, amin. Dan mudah-mudahan malam hari ini sesuai dengan tema, kita termasuk bagian dari terciptanya, yaitu tema malam hari ini yaitu parenting vision board. Jadi mau dibawa kemana visi kita sebagai orang tua gitu. Oke. Ayah bunda kami hormati, saya akan menyapa dulu. Kebiasaan saya akan menyapa karena saya tipe orang yang menyapa audiens Allah satu persatu. Assalamualaikum Misami, bisa di-on-kan dulu karena saya rekam ini. Assalamualaikum Pak Andi Suwandi. Assalamualaikum Bunda Eni. Assalamualaikum Bunda Fajri Azizah. Assalamualaikum Bunda Mbak Asna. Assalamualaikum Bunda Humaira Fatma. Assalamualaikum Bunda Litia. Assalamualaikum Mas Noval. Assalamualaikum Pak Nuruddin Mayoga. Assalamualaikum Bunda Siti Hidayaton. Assalamualaikum Bunda Sukoni sekeluarga. Assalamualaikum Bunda Yati Putri dari Bontang. Assalamualaikum Bunda Yun Alfiana. Yang menyusul mohon maaf tidak kami sebut satu persatu. Mudah-mudahan ini mewakili kita hari ini hamba-hamba Allah yang bersua kemudian berkisah karena Allah, insyaallah. Oke, terima kasih. Selamat datang di sesi ketiga, yaitu menjadi orang tua hebat, yaitu parenting vision board, yaitu menata visi kita ke depan sebagai ayah bunda kami hormati. Yang masih proses on the way, insyaallah mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Malam hari ini kita akan saya akan membersamai dengan tema yaitu parenting vision board. Oke. Outputnya yaitu mudah-mudahan mulai kemudian kita by practically. Jadi kalau vision board itu berhubungan dengan nanti vision talk. Jadi sesuatu yang kemudian kita praktekkan di lapangan, gitu ya. Ayah bunda kami hormati, malam hari ini. Oke. Silakan ayah bunda semuanya kita selamat datang The Great Parent, kelasnya orang tua hebat, the best orang tua. Sekali lagi, orang tua yang sudah hadir, ayah bunda dan calon ayah bunda, seperti tadi, karena kita hadir dengan senyum, maka saya mohon tangannya juga di depan, oke? Nanti kalau kemudian tangannya seperti ini semuanya, tolong semuanya di video semuanya. Tolong saya pakai slide karena saya nggak bisa lihat teman-teman semuanya. Tolong kemudian tangannya seperti yang saya contohkan ke depan. Apakah saudara-saudara lihat tangan saya? Lihat? Lihat? Halo? Ayah bunda, lihat tangan saya? Ayah bunda, lihat tangan saya? Ayah bunda, lihat tangan saya?
Suaranya kok mati ya? Bisa disalurkan lagi dok? Kayaknya ada yang hang tadi. Bisa disalurkan lagi. Mohon maaf ada gangguan sinyal bentar. Ayah bunda seperti lagi semuanya seorang bareng-bareng semuanya. Ayah bunda tanya seperti ini, hitungan 1 sampai 5 ya. Kita naikkan tensi kita. Jadi kalau kita ini berharap sama Allah, maka kemudian Allah bersama kita. Jadi prasangka hamba itu sesuai dengan apa yang kemudian Allah kemudian ijabahi. Oke, ayah bunda hitungan 1 sampai 5. Kemudian saya akan menyapa ayah bunda. Kalau sampai 5 maka yes yes yes. Oke, habis yes 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 saya semangat. Mendengar suara saya? Suara saya nggak? Suaranya nggak masuk. Suaranya nggak masuk. Dari sejak instruksi tangan ini ke depan, suara bos sudah masuk tadi. Ini saya panggil. Sudah masuk belum? Kalau sekarang masuk. Sekarang sudah masuk bos. Jadi mungkin diulang dari awal lagi bos. Karena tadi memang belum masuk dari awal. Oke, ayah bunda kami hormati. Kita slide-nya aja nggak langsung masuk ke langsung saja berarti ya. Yang set, maaf ayah bunda. Oke. Belum bisa. Sambil nunggu, ayah bunda tangannya seperti semuanya ya. Hitungan 1 sampai 5 seperti saya sampaikan di awal. Dengar suara saya bun? Ayah? Dengar suara saya? Oke, hitungan 1. Oke, ayah bunda akan juga mengikuti suara saya. Kalau saya bilang 1, bilang 1 ya. Kalau saya bilang 2, bilang 2. Kalau saya bilang 1,5, 1,5. Oke, are you ready? Are you ready? Oke, tangannya seperti ini. 1. 1. 1. Ayo senyum. 1. 1. 1,5. Oke, 1,5. 2. 2,5. 2,5. 3. 3,5. Semangat. 4. 4,5. 4,75. 4,8. 4,9. 4,9. 4,95. Ayo cepat. 4,95. Oke, 4,97. Oke, 5. Yes. Oke, ayah bunda semuanya tolong ditulis di room chatnya. Yes. Malam ini saya semangat. Yes. Malam ini saya semangat. Tolong dibantu. Oke semuanya, malam ini saya semangat. Oke, ayo tulis, mohon. Oke. Yes. Malam ini saya semangat. Yes. Ayo mohon sambil yang lain membantu untuk screenshot agar jadi bukti nanti di buku kalau kelas kita ini kelas yang penuh energi insya Allah. Oke. Ayah bunda kami hormati, sambil tolong dipantau teman-teman semuanya. Ayah bunda tolong ditulis, jangan dikesampingkan aura kita, energi kita, mumpung masih semangatnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi dengan semangat kita. Barang siapa yang berharap sama Allah, kemudian dengan energi yang luar biasa, kemudian Allah akan penuhi kemudian permintaan itu insya Allah. Mudah-mudahan
malam hari ini dengan energi positif kita, aura positif kita, kemudian vibrasi kita yang luar biasa menggerakkan teman-teman yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah kasih solusi apapun malam hari ini. Jika kita punya permasalahan apapun, meskipun itu kecil, insya Allah. Oke, ayah bunda kami hormati. Tolong sambil dibantu untuk ditulis di room chatnya. Yes. Malam ini saya semangat. Terus berikutnya yang bagi yang belum, mohon kemudian dibantu. Oke, ayah bunda kami hormati. Malam hari ini saya akan kemudian lanjut materi, yaitu tentang vision board sebagai orang tua. Oke, sambil teman-teman mengecek. Ayah bunda yang kami hormati, semuanya berawal dari rumah. Mengapa kita materinya tentang vision board? Karena Allah mengatakan wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Jadi kata sakinah itu dari Quran surah An-Nahl ayat 80. Sakinah itu artinya apa? Sebenarnya tempat tinggal. Jadi kalau kita ini bicara tempat tinggal, rumah, maka sebenarnya tidak sakinah itu tidak kemudian tenang-tenang aja. Jadi kalau kita mempersepsikan sakinah itu tempat tinggal yang nggak ada ujian, itu nggak gitu. Namanya sakinah itu kadang ramai, kemudian kadang bergejolak, kadang kemudian muncul emosi saat. Itu namanya sakana. Jadi kata sakana sendiri itu tidak identik dengan tentrem ayem. Oke. Tetapi sakana itu tempat tinggal yang menyenangkan jiwa kita. Jadi kalau ayah bunda menghadapi ujian di keluarga, kesenangan di keluarga, anaknya kemudian dapat ujian, suaminya dapat ujian, pasangan kita tidak sesuai harapan kita, itulah namanya sakinah. Asal kita menjadikan jiwa kita itu bahagia dan nyaman. Sekali lagi, tagline kita dulu adalah where people can be success and happiness. Rumah adalah tempat lahirnya yaitu bahagia, sakinah, dan tempat lahirnya yaitu sukses. Itu ada dasarnya. Jadi ayah bunda kami hormati, kalau kita sebagai orang tua belum menjadikan rumah ini adalah sakana, tempat yang membahagiakan, itu berarti kita perlu membangun visinya. Ada apa dengan visi kita sebagai orang tua? Oke, lanjut. Kelihatan bunda ya? Oke. Di situ ada lillah, ada billah ilallah. Oke. Ayah bunda pasti mengingat dulu waktu pertama bagi yang sudah menikah, waktu awal menikah. Kemudian Allah kasihkan putra putri, bagi yang belum dikasihkan putra putri, kemudian harus ekstra sabar. Itu namanya ibadah. Bagi yang calon suami, calon istri, niatkanlah Anda bertemu dengan pasangannya, itu ibadah. Oke. Artinya apa? Siapa innamal a'malu binniyah. Siapa yang berniat hijrahnya karena Allah Rasul, menikahnya karena Allah dan Rasul, maka ibadahnya itu nikahnya itu disebut ibadah, gitu ya. Oke, hijrahnya itu ibadah. Oke. Jadi kalau yang dimaksud ibadah dalam persepsi visinya orang tua adalah dia lillah, niatnya karena Allah. Oke. Yang kedua yaitu billah, caranya dengan cara Allah. Jadi Quran Allah itu sudah menurunkan update up to date. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi ketika haji wada itu sebagai haji terakhir perpisahan, Allah itu sudah menurunkan Islam ini sebagai hal yang update untuk kita, way of life untuk keluarga kita, gitu ya. Jadi caranya menurut agama kita, menurut Islam, gitu ya, sudah semuanya diajarkan bagaimana kita menjadi orang tua dengan visi yang baik dan jelas. Oke. Vision boardnya ditulis dalam apa? Ditulis bukan hanya di sini. Oke. Vision boardnya itu ditulis dalam jiwa kita. Oke. Itu namanya billah. Oke. Dengan cara Rasul mengelola, mengasuh pola asuh-asuhan di keluarga. Saya tertarik dengan baru tadi habis maghrib saya membaca update-nya Bunda Bintang Ilmania. Jadi
tentang apa, ada buku bagus tentang parenting langit. Jadi parenting langit just tidak bicara teori gitu, Bang, benar. Jadi kalau saya rangkum yaitu ilah Allah. Jadi Allah itu sudah menghadirkan sesuatu yang update dia. Kita nggak punya kuasa apa-apa gitu. Allah sudah aturkan semuanya. Maka good endingnya kelas kita ini ilah Allah. Agar apa? Agar keluarga kita ini, saya khususnya, anak kita, kemudian pasangan kita ini kemudian selamat dari azab api neraka. Tidak mudah memang, makanya the best process. Saya ketemu sama Anda, saya ketemu sama di majelis ini, mudah-mudahan dalam rangka untuk menguatkan agar ibadah kita ini sebagai orang tua ini benar-benar ibadah lillah Allah. Saya lanjut, ayah bunda, lanjut. Keberkahannya apa? Keberkahannya ada dua. Keberkahannya yaitu dibuktikan hari ini. Mengapa dibuktikan hari ini? Kata Rasul, ketika ada yang namanya wabah turun, kemarin saya sampaikan, ketika ada wabah sampai ke negeri, maka balau anak ahlul qura amanu wa taqwa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi kalau kita nih mengsikapi wabah ini dengan hati yang jernih, dengan bersyukur, maka Allah akan kasihkan namanya la fatahna. Itu adalah taukid, adalah penguat. Akan dikasihkan sama Allah itu dari langit keberkahan. Keberkahan buat siapa? Kita sendiri, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita. Dan mudah-mudahan keberkahan turun kepada negeri kita, insya Allah. Itu ayah bunda. Jadi itu namanya butuh baiti. Adanya butuh Mekah ya, dari Mina dulu mati Ilanu, dari Mekah ke Madinah. Dulu Mekah Madinah itu namanya itu Yathrib, berganti Madinah itu disemakani kalau bahasa Arab, apa yang saya sampaikan. Jadi moga-moga rumah tangga kita ini benar-benar terbuka jiwanya. Allah turunkan berkah dari langit, kemudian pasangan kita, kita sendiri, Allah lembutkan jiwa kita, Allah lembutkan pasangan kita, Allah lembutkan putra putri kita, insya Allah. Itu namanya keberkahan, insya Allah, buat putra putri kita. Itu kuncinya iman dan takwa ada pada kita. Lanjut ayah bunda, biar agak cepat karena seperti kemarin. Kunci keywordnya rumah tangga ini, visinya orang tua ini mudah. Inilah tempat lahirnya happiness dan sukses, lahirnya bahagia dan sukses. Itulah keluarga. Saya lanjut lagi, ayah bunda kami hormati. Kalau ini wajib bunda dan ayah, kemudian saya sampaikan slide-nya. Kelihatan bunda ya? Sudah nyampe ya, bunda? Suara saya nyampe nggak ya, bunda? Suara saya nyampe? Oke. Ayah bunda yang kami hormati, saya mohon seperti kemarin saya sampaikan, ini adalah sesi silent zero process. Bahasa kita seorang muslim adalah ada sesi kita ini adalah muhasabah diri. Saya mohon hitungan 1 sampai 5, ayah bunda duduk senyaman-nyamannya dengan posisi yang nyantai. 1, 2, 3, 4, 5. Ayah bunda yang kami hormati, ayah bunda sambil memejamkan matanya, ayah bunda mendengar suara saya dan mendengarkan musik ini. Jika ayah bunda mendengar, maka angkat kepala. Sekali lagi ayah bunda, saya mohon duduknya nyantai, kemudian duduk, kemudian sambil kemudian memejamkan mata, hanya mendengar suara saya dan suara musik ini. Setelah ayah bunda memejamkan mata, ayah bunda kemudian mohon hadirkan tangan kedua ayah bunda kemudian seperti berdoa di depan dada ayah bunda. Sekali lagi, ayah bunda tangannya seperti yang saya contohkan, yaitu tangannya menengadah seperti berdoa. Jika ayah bunda sudah melihat saya, sudah mendengar suara saya, sekali lagi, jika ayah bunda sudah mendengar saya dan melihat tangan saya, mohon angkat kepala dan tolong ikuti. Setelah ayah bunda menengadahkan tangan, ayah bunda hanya kemudian mendengar suara saya dan mendengar musik ini. Ayah bunda kami hormati, hitungan 1 sampai 3, ayah bunda menghadirkan wajah putra putri ayah bunda di dalam genggaman tangan ini.
Yang sudah menikah, saya mohon hadirkan wajah putra putri ayah bunda di dalam genggaman tangan ini. Setelah ayah bunda menghadirkan wajah putra putri ayah bunda, bagi yang belum menikah, hadirkan wajah ayah dan wajah ibunya dalam genggaman tangan kita masing-masing. Kita hadirkan jiwa kita, selain jiwa proses kita hadirkan Allah bersama kita. Kita aturkan astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi, malam hari ini ya Allah, hamba-Mu yang lemah ini ya Allah, ingin belajar menjadi ayah yang baik ya Allah. Malam hari ini ya Allah, hamba-Mu yang lemah ini ya Allah, belajar menjadi ibu yang baik buat keluarga kami ya Allah. Malam hari ini ya Allah, hamba sebagai suami ingin menjadi suami, belajar suami yang baik buat keluarga kami ya Allah. Hamba ingin belajar menjadi istri yang baik buat keluarga hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, tanpa kekuatan-Mu ya Allah, tanpa kasih sayang-Mu ya Allah, mungkin hari ini keluarga kami, lisan kami ya Allah, mungkin gak seperti yang anak-anak harapkan ya Allah. Hanya kasih sayang-Mu ya Allah, keluarga kami ya Allah, Engkau kasih ya Allah. Hanya kasih sayang-Mu ya Allah, lisan putra putri kami ya Allah, pendengaran putra putri kami Engkau bimbing ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jika hari ini kami belum menemukan jodoh ya Allah, maka Engkau izinkan ya Allah, Engkau permudahkan atas pilihan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, malam hari ini hamba yang lemah ini, hamba yang berlumuran dosa ini ya Allah, ingin belajar menjadi orang tua yang baik, ingin belajar menjadi calon orang tua yang baik ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, tidak mudah memang, tapi dengan kuasa-Mu ya Allah, tak mustahil ya Allah, dan tak mustahil ya Allah, Engkau akan kabulkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, malam hari ini kami bersimpuh padamu ya Allah. Lembutkanlah jiwa kami ya Allah, lembutkanlah lisan kami, lembutkanlah mata kami sejuk di mata putra putri keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ringankanlah amalnya anak-anak kami dalam panggilan-Mu ya Allah. Mudahkanlah anak-anak kami untuk berbakti pada kami ya Allah. Mudahkanlah pikiran anak kami akan kepahaman, akan kemudian belajarnya Engkau mudahkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, hanya Engkau-lah penolong kami ya Allah. Hanya Engkau-lah kemudian kami bersimpuh ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jika kami selama ini banyak dosa, ampuni. Jika kami selama ini banyak ujian, mudahkanlah ya Allah. Jika kami hari ini banyak yang namanya tumpuan hati ini kosong, maka sejukkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, Engkau-lah maha segala-galanya, agar hati kami, agar lisan kami, agar pikiran kami menjadi lisan yang rahmat buat keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, izinkan pada malam hari ini ya Allah, kami belajar senantiasa menjadi orang tua yang baik, putra putri terbaik buat keluarga kami, putra putri terbaik buat orang tua kami. Ya Allah ya Rabbi, sebagai penghujung doa pada malam hari ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah, baik yang kemudian masih ada dan tidak ada ya Allah, karena beliau luar biasa mengantarkan kami ya Allah menjadi hamba yang Engkau sayang ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, waghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabbi, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin ya Allah. Ya Allah, jadilah putra putri kami ya Allah, putra putri yang soleh solehah atas kuasa-Mu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang kami hormati, mendengar suaranya ayah bunda? Ayah bunda yang kami hormati, silakan ayah bunda membuka matanya. Ayah bunda yang kami hormati, saya mohon untuk membuka matanya ayah bunda semuanya.
Hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Ayah bunda, saya sambung slide-nya. Saya cek suaranya saya sampai ke ayah bunda. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Miss Ami, nyampe kah? Sampai ya. Oke, alhamdulillah. Saya lanjut di sesi berikutnya. Mudah-mudahan malam hari ini kita buka dengan hati kita yang jernih. Miss, bisa tampilkan slide-nya lagi. Tapi slide berikutnya biar tidak saya tampilkan secara penuh, biar load-nya tidak tinggi ya, karena memakan banyak proses nanti. Jadi saya akan tampilkan slide-nya biar secara sepotong-sepotong tanpa harus penuh. Tapi yang penting slide-nya nyampe. Itu saya mohon saya lanjut materi berikutnya. Oke. Ayah bunda, materi berikutnya apakah sudah sampai ke ayah bunda? Yang saat ini. Presentasi saya sudah sampai? Halo ayah bunda? Oke. Record vision board. Jadi malam hari ini ayah bunda, kita akan belajar untuk merecord, untuk merubah visi kita. Jadi saya yakin kita ini kan orang tua yang sudah belajar 13 tahun jadi orang tua. Kita 10 tahun belajar jadi orang tua, 15 tahun belajar jadi orang tua. Ada yang 5 tahun baru nikah jadi orang tua. Ada yang kemudian belum dikasih amanah sebagai orang tua, Allah belum kasih rezeki putra putri. Ada yang masih mau menemukan jodoh. Nah, tidak ada problem insya Allah. Allah ngasih peluang banyak. Rekrut visinya orang tua, mencoba kita rekrut. Hari ini kita rubah cara pandang kita. Jika kita mengubahnya butuh proses sekitar 50%, aku nunggulah nanti sekitar usia 50 tahun, usia 60 tahun. Mungkin nanti yang terjadi akhirnya nanti adalah gagal, sia-sia, karena hasilnya kosong. Maka merubah visi yang paling baik adalah setelah kita kenal, kita paham, maka langsung kita rubah. Sekali lagi, merubah visi atau merekrut yang paling efektif adalah saat Anda kenal, saat Anda paham, maka sejak itulah Anda harus mencoba merubah diri. Sekali lagi, prosesnya yaitu Anda mendengar, Anda paham, langsung niat untuk merubah. Saya banyak belajar dengan sering Bunda Bintang. Jadi by proses dia, pasti dia. Tapi kalau nggak ada niat, nggak ada kemudian memulai segera, maka proses ikut itu hasilnya nggak akan optimal alias sia-sia. Mudah-mudahan malam hari ini adalah cara kita untuk merubah kode kita, pandang kita sebagai orang tua yang baik dan bijak. Oke, saya lanjut. Oke, berikutnya. Oke, vision buatnya orang tua apa? Yaitu adalah ibadah, bahagia di dunia, sukses di dunia, kemudian bersama di jannah. Itu yang penting. Sekali lagi, jika kita orang tua ayah, jika kita orang tua adalah ibu, istri, kita sebagai anak tidak merasakan bahagia kita hari ini, maka kita otomatis perlu kita rekrut visi kita. Kok jadi susah ya jadi orang tua? Jadi ayah kok susah banget, jadi ibu kok susah banget. Kita refresh, kita harus install. Kemudian tujuannya. Oke, itu. Agar apa? Yang kita tuju, ibadah itu bukan hanya pribadi. Anda bahagia itu bukan karena pribadi Anda saja bahagia. Suami Anda juga harus bahagia, pasangan Anda, istri Anda harus bahagia, putra putri kita harus bahagia. Jadi bahagia bersama. Itunya visinya orang tua. Ya, ditulis. Bukan di sini tulisannya, tapi di sini. Namanya adalah rekam jejaknya di sini. Nah, makanya kita nanti outputnya mengapa kita tulis dalam bentuk buku itu rekam jejaknya berupa rekam tulisan. Jadi ditulis. Agar apa? Agar kita punya nilai amaliyah ibadah. Ternyata ibadah kita nih, bahagia kita nih juga bisa dirasakan oleh umat yang lain, yaitu umat Islam di negeri kita, insya Allah.
Gitu. Jadi sekali lagi visinya kita ini harus kita tulis di sini. Setelah kita, itu namanya vision board. Jadi ini tuh papan tulisnya, gitu ya. Oke, jiwa kita ini papan tulis. Mungkin saya akan gini ya. Di jiwa kita ini papan tulis. Oke. Bukan di papan tulis di dinding ditulisnya, bukan. Oke ya. Itu kelasnya para pemula gitu ya. Jadi kalau ayah bunda ini kelasnya sudah the best parent gitu ya. Tulisannya di sini, bukan di papan tulis atau bukan di dinding. Gitu ayah bunda. Oke. Setelah ditulis di jiwa, direkam jejak di jiwa, maka ada namanya, kalau kita setting itu ada vision talk. Jadi diomongin, dipraktikkan. Ada seni yang paling bagus mempraktikkan the best parent adalah seninya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nggak percaya? Seperti ini ditanya. Oke. Nih, kelihatan nggak ayah bunda? Kelihatan? Bunda bintang materinya kelihatan? Oke. Ayah bunda bisa introspeksi. Ayah bunda bisa introspeksi. Ayah bunda vision boardnya ini di posisi mana? Visi yang paling rendah adalah visi Anda bekerja, Anda beramal, Anda bekerja untuk anak didik, anak istri, itu karena Anda sebagai suami. Berarti hanya level dasar. Temannya banyak, nggak usah ngaji. Jadi kalau kita nih bekerja hanya status perkawinan, Anda didik anak hanya status perkawinan, itu level yang paling bawah. Hanya karena status perkawinan buku KUA. Begitu. Kalau buku KUA-nya kemudian hilang, mungkin kemudian nggak akan seperti yang lazimnya insya Allah. Tapi ini bukan tipe ayah bunda. Tipe kedua adalah tipe yang hadir dengan cinta. Tangga berikutnya, tangga Anda punya visi hadir dengan cinta, membangun hubungan jiwa antara anak orang tua. Itu tipe kedua. Anda sayang, Anda gemati, itu nomor 2. Gitu ya. Masih ada tahapannya. Berikutnya adalah level, yaitu Anda kemudian datang, kemudian ayo kemudian bersama, ayo kemudian membersamai secara fisik dan membersamai dengan jiwa. Susah bukan? Jadi Anda hadir dengan yang namanya to come together, to get together, gitu. Jadi semua itu kemudian tidak ada yang ditutupi di keluarga. Jika rumah tangga itu ada yang ditutupi, berarti belum sampai poin ketiga. Visinya masih visi kedua, masih kelas 2 SD. Yang keempat yaitu tipe, gitu ya, seorang ayah, seorang ibu yang bisa mendidik putra putrinya melebihi dirinya, lebih hebat dari dirinya. Itu tipe seorang loyal, tipe orang yang hebat. Jadi saya banyak sharing, maka kemarin saya tuh sering kalau sharing sama anak-anak, saya sering kalau sama ayah bunda, saya tanya ayah putranya seperti apa, kuliah di mana, kerja di mana, sekolah di mana. Saya butuh itu karena apa? Saya akan meng-coaching ini tipe orang tua tipe mana gitu ya. Saya harap mudah-mudahan kita ini tipe yang kemudian the best parent sampai tingkat tinggi gitu ya. Saya ketemu sama Bunda Ami, putra putri yang lain juga sama. Bunda Bintang saya sharing pertama kali, kalau Bunda masih ingat, saya tanya putra putrinya sampai saya kemudian ngobrol hampir sekitar ya banyak gitu ya. Saya langsung face to face kalau nggak salah. Kalau Bunda masih ingat. Iya. Artinya, dan saya waktu itu bilang, wah ini anak cerdas nih, gitu ya. Ini anak pinter. Artinya apa? Kita ini sebagai orang tua tidak hanya jago teori gitu ya. Karena apa? Banyak orang tua di luar sana, yaitu teorinya pinter, tapi untuk didik putra putri kita ini gagal. Iya. Dan itu insya Allah tidak ada dalam kelas ini. Oke. Nanti outputnya yaitu bahagia bersama di keluarga kita. Ayah bunda bisa cek. Jadi saya tipe sebagai laboratorium untuk kemudian teman-teman. Jadi apakah saya tipe yang ingin ngomong ya ngomong gitu. Karena apa ini penting, gitu ya.
Jadi saya harapkan mudah-mudahan putra putri ayah bunda sukses untuk mendidik putra putrinya. Ayah bunda sukses untuk membahagiakan putra putrinya. Gitu insya Allah. Saya yakin itu insya Allah. Yang terakhir yaitu tipe grid levelnya level 5, yaitu level personhood. Tipe yang pribadinya itu benar-benar luar biasa. Dia dimarahin kemudian dia akan tangguh. Dia kena badai kemudian dia tangguh. Seperti Raja Wali. Raja Wali itu kalau kena badai, dia bukan pecundang, bukan lari dia. Tapi kalau Raja Wali itu kemudian kena badai, dia akan naik ke atas badai. Hebat kan? Kalau Raja Wali itu ada badai, dia akan naik ke atasnya. Dia akan mengendarai badai itu, kemudian dia dikendalikan. Kita kan kadang kan kalau emosi jadi kemudian jadi luar biasa amburadul gitunya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan malam hari ini kapan-kapan kita akan belajar nanti tentang pribadi orang tua personhood. Jadi pribadi orang tua yang the best proses ini luar biasa. Luar biasa ini. Saya banyak masih pengen belajar tentang pribadi Abaul Anbiya, bapaknya para nabi Ibrahim. Iya. Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ya enggak? Punya istri. Ya enggak? Kemudian di saat dia dikasih Allah, kemudian putranya soleh semuanya, suruh minta dibunuh samina watoknya. Putranya luar biasa. Istrinya ditinggal pergi, ternyata luar biasa. Itulah istri-istri yang hari ini hadir dalam ruangan ini, yaitu istri-istri yang tangguh. Kemudian dia hadir hanya karena Allah, bukan hadir karena manusia. Sekali lagi, ayah bunda, level kelima buat ayah bunda. Itu kan Nabi Ibrahim, kan aku perempuan. Ayah bunda bisa masuk level itu. Kuncinya ayah bunda hadir, yaitu bunda hadir di dunia ini, di keluarga ini bukan karena manusia, tapi karena Allah, karena ibadah, agar Allah sayang Anda dan Allah sayang keluarga Anda. Susah, tidak insya Allah kalau ada niat. Gitu. Jadi insya Allah saya yakin, hakul yakin ayah bunda, kuncinya yaitu apa? Mengkoneksikan. Jangan sampai jiwa kita ini lockdown. Jiwa kita ini tersambung sama Allah. Anda bekerja, Anda beraktivitas, Anda didik anak bukan karena manusia, bukan karena dipuji suami, bukan karena punya suami yang baik, tapi Anda bekerja, Anda bagus sama pasangan karena Anda beribadah sama Allah, Anda minta itu sama Allah. Itulah yang dimaksud yang namanya nafsul mutmainnah, yaitu Anda tukmin bilikoi, Anda yakin bertemu sama Allah. Kemudian yang kedua, watardo bikotoik, Anda ridho, Anda hari ini sebagai orang tua di depan putra putri, Anda ridho sebagai seorang punya pasangan yang seperti ini, Anda ridho. Itulah jiwa tenang, insya Allah ada pada Anda. Itulah level yang paling tinggi. Belajarnya by process, the best process. Kalau bahasanya Bunda Bintang itu apa? Saya masih ingat berdarah-darah, gitu ya. Iya, hijrah rasa, berdarah-darah. Kalau sampai belum berdarah-darah, level kelima itu susah untuk kita raih. Sekali lagi, kalau belum kita ini berdarah-darah, maka level 5 ini susah kita raih. Karena apa? Tiada pengharapan, la ilaha illallah. Tiada pengharapan, tiada ilah kecuali Allah. Tidak pengharapan hanya Allah SWT. Itu, oke. Itu untuk kita orang tua. Terus untuk anak-anak apa? Vision buatnya anak-anak adalah pertama, anak kita punya karakter, punya bekal spiritual quotient, punya bekal emotional quotient. Spiritual quotient yaitu kuncinya bisa membedakan baik buruk. Ini hak, ini batil. Sudahkah putra putri kita bisa mencerminkan itu? Yang kedua, outputnya yaitu anak kita bisa tertata emosinya di saat dia internal maupun eksternal. Itu outputnya. Putra putri kita jadi seperti itu. Yang ketiga, power quotient, anak kita punya jiwanya, nggak lembek di saat diuji sama Allah. Yang keempat, aspirasi quotient,
anak kita mudah untuk mengungkapkan pendapatnya di keluarga. Jangan sampai anak kita takut sama kita. Yang terakhir, anak kita tahu bakat talenta, mau jadi apa, bermanfaat buat manusia insya Allah, yaitu khalifah fil ard dan hamba Allah yang baik. Yang kedua, life skill, bekali yang namanya kemampuan teknologi, bekali kemampuan linguistik dan kemampuan yaitu gali activity. Yang keempat, yang ketiga yaitu kreativitas, yang terakhir yaitu problem solving. Insya Allah anak kita akan tangguh di zamannya, insya Allah agar nanti putra putri kita ini lebih baik daripada kita, yaitu Rabbi habli minas sholihin, itu Allah mudahkan, Allah kabulkan. Itu ya bunda yang kami hormati, materi pada malam hari ini insya Allah agak simpel tapi luar biasa. Mengapa saya padatkan? Karena biar sesi tanya jawab biar kemudian gayan dan hidup, kemudian ayah bunda bisa langsung discovering aplikasi kehidupan. Vision boardnya tidak hanya di sini, tapi Vihuna di sini. Oke, bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan di-share semua materi. Sudah aktif. Jadi ayah bunda materi bisa dinikmati dari awal sampai akhir. Sudah masuk dari Pak Nurudin, materi Jos. Bunda Ami, awesome, sangat bermanfaat. Dari Bunda Fajri, satu kalimat yang nendang sekali, coach. Ilmu parenting itu penting untuk dipraktekkan, tidak hanya teori saja. Bunda Ratna mengatakan bahwa ngena banget materinya, jadi paham posisi saya sebagai parent masih di posisi mana, harus naik banyak levelnya nih. Semangat manjat, kata Bunda Ratna. Semangat manjat. Berproses, berjuang. Yang penting jangan merangkak ya, yang penting manjat. Merangkak, manjat. Monggo. Insyaallah bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Materinya Masya Allah. Amin. Amin. Saya ini pertanyaan dari Pak Nurudin. Apakah kebiasaan nonton video pembelajaran dari kecil atau sebelum PAUD akan mempengaruhi tipe dan karakteristik anak? Kalau anak jadi kurang fokus kalau dipapa karena adanya khayalan dari nonton video. Anak jadi punya sifat kreatif tapi tidak mau mendengar orang lain. Belajar malas-malas, tapi kalau sudah berkeinginan belajar bisa lupa waktu. Jadi sebenarnya ada juga keinginan belajar tapi juga bisa lupa waktu gitu. Cuma permasalahannya ketika sifat kreatif itu datang seperti tidak mau mendengarkan orang lain. Tapi kalau sudah berkeinginan belajar bisa lupa waktu. Bagaimana cara atasi hal tersebut, coach? Oke, terima kasih Pak Nurudin. Wow, pertanyaannya itu juga rendang dan daging. Ini pertanyaannya nih bukan teori nih. Ini pertanyaan praktik banget ini beliau, ya Allah. Jadi ayah bunda kami hormati, ini biar sambil saya koordinasi di lapangan. Ini sambil di atas di screenshot biar di foto-foto bisa. Ditarikan saja nih. Ayah bunda, Pak Nurdin atau ayah bunda yang lain mendidik putra putri kita, khususnya yaitu anak di bawah usia golden age atau anak usia golden age. Anak usia 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawah 7 tahun, ayah bunda optimalkan. 3 ini penting ya bunda, kalau kemarin gaya belajar ya. Optimalkan 1, yaitu optimalkan kinestetiknya. Optimalkan bahasa hati, bahasa jiwa. Mengapa?
biar anak tidak cuek. Sekali lagi, ketika anak usia-usia gitu, itu perlu intervensi, optimalkan yaitu kinestetiknya. Yang kedua, optimalkan visual. Jadi pas ngomong sama anaknya, ya fisiknya benar-benar kelihatan. Sekali lagi, kalau pas lagi bicara sama putra-putrinya, hadirkan fisiknya itu kelihatan. Pertama, hadirkan jiwa. Wajahnya juga benar-benar hadir gitu ya. Susah bukan? Susah. Saya dulu saya punya putra-putri waktu anak saya masih bayi itu, saya terbiasa menghadirkan dalam pelukan saya. Pokoknya tak peluk kemudian ngetik yang di pangkuanku gitu ya. Tapi maaf, saya berikan ruang juga untuk yang namanya visual, dimana bahwa dia juga kita ajari untuk bisa mandiri. Nggak semua tergantung sama kita. Yang terakhir, optimalkan audionya. Saat kita bicara sama anak kita, jelas enggak gitu loh. Bahasa kita nih nyampe jiwanya enggak, bukan cuma nyampe telinganya. Kuncinya mudah. Anak kita pas kita ajak ngomong, itu nyaman enggak? Kalau enggak nyaman, jangan ngomong dulu. Sekali lagi, 3 tadi ya, visual, kinestetik, audio, itu adalah ruang untuk mengoptimalkan agar anak kita cerdas emosi, cerdas spiritual, kemudian kecerdasan yang lain itu kemudian terpantik. Sekali lagi, itu namanya modality learning. Modal yang Allah kasihkan telinga, mata, dan hati. Kuncinya lagi yang kedua, kalau hati kita ini sudah tertutup, maka lisan kita juga ngomongnya nggak nyampe ke anak kita. Apalagi anak kita mau dengarkan. Gitu, Pak Nurudin, luar biasa. Ini pertanyaan berat banget ini. Tapi selalu by proses Pak Nurudin. Yang terakhir, jangan pernah kita merasa khawatir dan terlalu sedih dan terlalu offering cemas tumbuh kembang putra putri kita. Itu, jangan terlalu kita offering. Waduh, jangan. Oh, nggak pernah Allah Rasul itu ajarkan gitu. Oke? Gitu. Monggo, udah Pak Nurudin, gimana Pak Nurudin? Masya Allah, sepertinya jadi nempel pertanyaan Pak Nurudin. Beberapa pertanyaan dari bunda-bunda lain mungkin juga dijawab juga ya, alhamdulillah deh. Dari Pak Nurudin penanggapannya alhamdulillah sama ilmu, jawaban yang hebat dan tepat, sepakat dan ayo berangkat untuk diangkat sebelum terlambat. Ini memang karena problem anak zaman now ya, anak milenial. Betul. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan sekali karena tantangan kita ini adalah teknologi yang dibutuhkan, tetapi juga kadang-kadang itu juga jadi tantangan baru. Oke. Lanjut lagi, ada pertanyaan dari Bunda Siti Hidayati. Apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anak yang mempunyai masalah insecure? Terima kasih sebelumnya. Jadi ini memang problem insecure itu sebenarnya banyak dialami oleh tidak cuma anak-anak tetapi juga remaja dewasa, bahkan mungkin itu orang tua yang masih sering mengalami insecure. Oke. Jadi pertanyaannya beda. Oke. Barakallah buat Bunda Siti Dayantun. Jadi Bunda Siti, mudah-mudahan Allah memberkahi buat putra-putri kita. Sekali lagi, jadi yang bisa membolak-balikkan itu adalah bukan kuasa kita. Ya muqallibal qulub sabit qulubina ala dinik, itu adalah Rabbul Alamin. Itu satu, harus yakin itu. Jadi ketika kita melihat anak kita insecure-nya itu luar biasa gitu ya. Maaf. Jadi kunci pertama, sekali lagi, jangan kita sangat khawatir. Sekali lagi, jangan kita terlalu khawatir gitu ya. Bunda, ayah bisa setting ke teori, hindari kekhawatiran yang berlebih. Gitu. Karena apa? Karena nanti impact-nya kepada putra-putri kita. Anak kita akan merasakan, oh Bapak Ibu kok khawatir banget. Akan punya sen luar biasa. Jadi tadi pagi saya juga langsung ya, jadi saya langsung praktek anak ya. Insecure-nya luar biasa. Jadi mau berangkat ke madrasah,
Tadi saya udah siap mandi, udah siap pakai baju. Pikirannya itu luar biasa. Impactnya apa? Langsung dalam dirinya kemudian pengen ke BAB. Langsung kemudian tetap ada outputnya dia. Jadi dia baru habis mandi langsung BAB. BAB lama banget. Dia stresnya luar biasa. Karena apa? Dia merasa dirinya bisa enggak gitu loh. Dirinya itu bisa enggak gitu loh. Maka sekali lagi, satu, orang tua jangan berlebihan khawatirnya. Kedua, dekati dengan jiwanya. Ketiga, sekali lagi, jangan banyak perintah. Karena Pak anak syukur itu rata-rata dia defense-nya luar biasa. Pendiam, menutup dirinya itu luar biasa. Nanti kapan-kapan sambil sharing anak tipe seperti ini, saya doain orang tuanya itu adalah berkah selalu karena ususnya panjang. Sabar itu harus extraordinary. Jadi sangat sabar gitu ya, Bunda Siti Hidayati. Tapi saya mohon nanti Allah kasihkan ruang offline. Jadi ayah bunda yang di peserta ini, yang punya putri yang perlu saya terapi, datang ke rumah saya gratis ini. Jadi tapi nggak bawa gula teh ya Pak Nurdin. Jadi ayah bunda nanti akan bisa nanti kontak kemudian kami. Kemudian untuk ya setiap orang tuh ujiannya masing-masing gitu ya. Alhamdulillah alhamdulillah sampai detik ini kami melayani hampir 6.700-an klien dari anak-anak yang beraneka ragam jenis ujian, dari mental apapun, mental blocking, kemudian anxiety, terlalu cemas, kemudian dia kemudian bipolar dan sebagainya. Itu adalah ujian untuk, yakin aja itu ujian untuk mengangkat derajat ayah bunda dan ujian untuk menghapus dosanya ayah bunda. Harus kayak gitu. Sepertinya jadi nempel pertanyaan Pak Nurdin, beberapa pertanyaan dari bunda-bunda lain mungkin juga cukup menjawab juga ya, alhamdulillah deh. Jadi Pak Nurdin tanggapannya amat bersama ilmu, jawaban yang hebat dan tepat, sepakat dan ayo berangkat untuk diangkat sebelum terlambat. Ini memang karena problem anak zaman now ya, anak milenial. Betul. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan sekali karena tantangan kita ini adalah teknologi yang dibutuhkan, tetapi juga kadang-kadang itu juga jadi tantangan baru. Oke. Lanjut lagi, ada pertanyaan dari Bunda Hidayati. Apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anak yang mempunyai masalah insecure? Terima kasih sebelumnya. Jadi ini memang problem insecure itu sebenarnya banyak dialami oleh anak-anak, tetapi juga remaja dewasa, bahkan ibu dan juga orang tua yang masih sering. Pertanyaan masuk dari Bunda Zi ya. Saya bacakan langsung ya, Coach. Mangga. Mau tanya Coach, kasih tips agar bisa komunikasi dengan anak seusia SMP dan SMA yang belum mentok. Saya punya keponakan. Dulu waktu SD dekat dengan saya, tapi sekarang saya sudah komunikasi jarak jauh. Tapi sekarang saya susah karena komunikasi jarak jauh. Malah tidak mau share nomor WA segala. Terima kasih. Jadi mungkin ini lost contact ya, Bun ya. Jadi keponakan Bunda Zi ini seusia SMP dan SMA karena backgroundnya broken home. Apa Bun? Oke, barakallah buat Bunda Haji Palsa. Beliau ini punya Bunda Haji. Assalamualaikum Bunda Haji. Waalaikumsalam Coach. Oke, barakallah. Bunda Haji ini termasuk bagian dari bunda-bunda orang tua yang menyisihkan waktunya, menyisihkan pikirannya, menyisihkan jiwanya untuk generasi dzurriyyah kita. Jadi beliau banyak beraktivitas di dunia charity, di dunia sosial, di dunia anak-anak yang membutuhkan sentuhan jiwa. Semoga Bunda Zi sekeluarga dimudahkan sama Allah, semoga diistiqomahkan sama Allah, semuanya menjadi catatan aman nanti di yaumil qiyamah nanti insyaallah. Amin. Tipsnya yaitu Bunda, pertama, jika kita ini diuji komunikasi, maka kita jangan sampai lentur dan jangan sampai kendor dan jangan sampai mundur.
sekali lagi, jika Allah kasih ujian, kita jangan sampai kendor dan jangan sampai mundur. Sekali lagi, terus apa yang dilakukan? Yaitu yang dilakukan kita harus mengencangkan niat kita. Sekali lagi, mengencangkan niat kita. Yang bisa merubah baik buruk manusia itu bukan lisannya kita, bukan otak kita. Yang bisa merubah baik buruk manusia, ya muqallibal qulub sabit qulubina ala dinik, yaitu yang bisa merubah manusia, yang membolak-balikkan hati jiwa manusia itu adalah Rabbul Alamin. Itu harus kita yakin dan hakul yakin. Oke. Setelah kita yakin sama Allah, yang bisa merubah manusia itu hanya Allah. Yang kedua adalah kita hadirkan jiwa kita. Allah kemudian di Quran surah Ali Imran itu kemudian Rasulullah itu kemudian mendakwahi kaumnya, yaitu ketika dia mentilawahkan Quran, kunci pertama yaitu wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Sebelum kita nasihati orang, sebelum kita ini menghubungkan jiwa mau didengar oleh orang, maka kita harus bersihkan jiwa kita. Wa yuzakkihim, diresiki. Tazkiyatun nafas kalau bahasa tarbiyah. Yang ketiga baru praktek teorinya. Apa itu? Banyak mendengar, kemudian satu lisan. Banyak kemudian mendengar, satu lisan ngomong atau bicara. Oke, yang keempat, boleh jadi kalau di dunia anak-anak broken home, yaitu kita sapa fisik kita, cuma kan jauhan ya bunda ya. Maka fa'ilam yastati, jika engkau nggak bisa mengubahnya, nggak bisa menjangkaunya, fabilisani, dengan lisan, gitu ya. Kalau bisa dengan tangan didekati, fisik didekati. Tapi kalau fa'ilam yastati, fabilisani. Pertama biyadi, lisan. Yang kedua, ya Allah, aku kepikiran putra putri kita. Yang terakhir, jika nggak bisa komunikasi, fabi kolbi, doakan ananda bahagia dijaga Allah. Ya Allah, jagalah putra putri kami. Ya Allah, jagalah dzurriyyah kami selagi jangkauan kami nggak bisa menjaganya. Gitu, jagalah dzurriyyah kami, keturunan kami selagi tangan kami nggak bisa menjangkaunya. Itu Bunda Haji Pasha. Allah berkahi. Bunda Haji, dengar dari apa yang saya sampaikan? Oke, sambung yang lain. Bisa dengar Bunda Haji? Iya, insyaallah. Iya, insyaallah. Allah memberkahi selalu insyaallah. Iya, insyaallah. Sambung saya. Monggo dilanjut. Terima kasih. Alhamdulillah, bisa kita lanjutkan ya, Mas ya? Monggo lanjut. Tanggapan yang selanjutnya dulu. Sebelum ke pertanyaan, ada tanggapan dari Kak Hasna. Terima kasih banyak Coach, materinya sangat menginspirasi dan bermanfaat. Ternyata banyak tangga dalam mendidik anak, tidak hanya mendidik dan memimpin dengan hati, tapi tangga puncak adalah orang tua yang hebat mampu mendidik anaknya jauh lebih hebat dibanding dirinya. Menciptakan keluarga, tidak hanya keluarga inti saja, namun mampu menciptakan keluarga bahagia dan sukses bersama, baik keluarga inti dan anak-anak kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Amin. Selanjutnya ini pertanyaan dari Pak Nurudin. Apakah kebiasaan nonton video pembelajaran dari kecil atau sebelum PAUD akan mempengaruhi tipe dan karakteristik anak? Kalau anak jadi kurang fokus kalau disapa karena adanya khayalan dari nonton video. Anak jadi punya sifat kreatif tapi tidak mau mendengar orang lain. Belajar malas-malas, tapi kalau sudah berkeinginan belajar bisa lupa waktu. Jadi sebenarnya
Oke. Oke, terima kasih Pak Nurudin. Wow, pertanyaannya itu juga rendang dan daging. Ini pertanyaannya nih bukan teori nih. Ini pertanyaan praktik banget ini beliau, ya Allah. Jadi ayah bunda kami hormati, ini biar sambil saya koordinasi di lapangan. Dok, ini sambil di atas di screenshot biar di foto-foto bisa. Ditarik saja nih. Ayah Pak Nurdin, atau ayah bunda yang lain mendidik putra putri kita, khususnya yaitu anak di bawah usia golden age atau anak usia golden age, anak usia 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawah 7 tahun. Ayah bunda optimalkan 3 ini penting ya bunda. Kalau kemarin gaya belajar ya, optimalkan 1, yaitu optimalkan kinestetiknya, optimalkan bahasa hati, bahasa jiwa. Mengapa? Biar anak tidak cuek. Sekali lagi, ketika anak usia gitu, itu perlu intervensi, optimalkan yaitu kinestetiknya. Yang kedua, optimalkan visual. Jadi pas ngomong sama anaknya, ya fisiknya benar-benar kelihatan. Sekali lagi, kalau pas lagi bicara sama putra-putrinya, hadirkan fisiknya itu kelihatan. Pertama, hadirkan jiwa. Wajahnya juga benar-benar hadir gitu ya. Susah bukan? Susah. Maka dulu saya punya putra-putri, waktu anak saya masih bayi itu, saya terbiasa menghadirkan dalam pelukan saya. Pokoknya tak peluk kemudian ngetik yang di pangkuanku gitu ya. Tapi maaf, saya berikan ruang juga untuk yang namanya visual, di mana bahwa dia juga kita ajari untuk bisa mandiri, nggak semua tergantung sama kita. Yang terakhir, optimalkan audionya. Saat kita bicara sama anak kita, jelas enggak gitu loh. Bahasa kita nih nyampe jiwanya enggak, bukan cuma nyampe telinganya. Kuncinya mudah. Anak kita pas kita ajak ngomong, itu nyaman enggak? Kalau enggak nyaman, jangan ngomong dulu. Sekali lagi, 3 tadi ya, visual, kinestetik, audio, itu adalah ruang untuk mengoptimalkan agar anak kita cerdas emosi, cerdas spiritual, kemudian kecerdasan yang lain itu kemudian terpantik. Sekali lagi, itu namanya modality learning. Modal yang Allah kasihkan telinga, mata, dan hati. Kuncinya lagi yang kedua, kalau hati kita ini sudah tertutup, maka lisan kita juga ngomongnya nggak nyampe ke anak kita. Apalagi anak kita mau dengarkan. Gitu, Pak Nurudin, luar biasa. Ini pertanyaan berat banget ini. Tapi kalau by proses Pak Nurudin, yang terakhir, jangan pernah kita merasa khawatir dan terlalu sedih dan terlalu offering cemas tumbuh kembang putra putri kita. Itu, jangan terlalu kita offering. Waduh, jangan. Oh, nggak pernah Allah Rasul itu ajarkan gitu. Oke? Gitu.